Halo Leo, welcome back to my channel. Leo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita reading lagi seperti biasa, Leo. Aku akan melihat energi kamu, prediksi energi kamu di tanggal 16 sampai tanggal 30 April ya. Semoga apa yang kamu inginkan, semoga apa yang kamu harapkan terkabul ya, amin. Oke, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu. Semoga Tuhan selalu mengabulkan. Amin. Leo, di sini energi banyak orang dan bisa berbolak-balik energinya, bisa energi kamu, bisa energi pasangan kamu, dan tidak semua dari Leo akan resonate dengan bacaan ini. Buat Leo yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum milik kamu ya. Oke, di sini energinya juga maju mundur sifatnya ya. Bisa saja udah pernah kamu alami, bisa saja saat sekarang kamu alami, dan bisa saja kedepannya akan kamu alami. Oke, sejenak renungkan, pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan. Kamu rasakan apa yang kamu keluarkan energi kamu. Bayangkan orang yang kamu pikirkan. Leo, apa energi kamu ke depannya? Prediksi energi kamu di bulan April. Energi kamu Leo di bulan April. Oke. Get grounded. Oke, kita buka aja. The initiation. The crumbling. Oke, boundaries. Nah, kita akan buka dulu di sini energi kamu. Apa yang kamu rasakan ya saat ini? Apa kamu rasakan untuk kedepannya? Kita akan coba lihat di sini. Nah, oke, di sini ada get grounded. Empath, highly sensitive, connect with nature. Harapan di sini ke depannya kamu bisa lebih tingkatkan sisi spiritual kamu, tingkatkan kenyamanan kamu, tingkatkan ya perbanyak kamu ibadah kamu ya dekatkan diri ke semesta gitu ya. Kamu lebih harus bisa mempercayai ke Tuhan, minta kepada Tuhan gitu ya. Karena di sini ada gambaran bahwa di initiation, right of passage, crossing the threshold. Nah, kamu harus bisa mencari jalan-jalan hidup kamu yang semulanya kamu terpuruk gitu ya. Semulanya kamu mungkin hancur hubungan kamu dengan pasangan kamu, ada sesuatu konflik ataupun perpisahan antara kamu dengan dia, dan itu yang membuat kamu selalu membatasi bahwa kamu itu ya, atau bisa saja kamu tidak ingin membuka diri lagi, tidak ingin membuka diri dengan cinta baru atau seperti apa gitu ya. Kita akan coba lihat di sini di klarifikasi dari kartu tarot ya. Sebelumnya kamu sepertinya mempunyai suatu masalah. Permasalahan itu mungkin berasal dari kamu ataupun dari pasangan kamu, karena di sini juga energinya bisa berbolak-balik ya. Buat kamu Leo, kita akan lihat di sini dulu. Harapan di sini kamu memang harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbanyak ibadah, berdoa, meminta kepada Tuhan, dan semesta juga di sini ikut paham sih gitu. Maksudnya itu dia selalu membantu kamu. Apapun permasalahan kamu, itu semesta ataupun Tuhan selalu membimbing kamu sebenarnya. Hanya saja kamu saja yang tidak menyadari gitu loh. Karena dengan adanya suatu keinginan-keinginan kamu yang mungkin tidak terpenuhi, atau kamu merasa tidak ada keberuntungan nih gitu, seperti itu. Padahal Tuhan sudah mengasih kamu jalan, tinggal kamu aja yang menjalankan gitu loh. Nah, di sini bagi kamu Leo, sebagian kamu mungkin sudah pernah menikah ya, dan sebagian kamu itu yang sudah pernah menikah
hubungannya konflik, hubungannya berpisah, hubungannya hancur gitu ya. Ya dikarenakan mungkin di sini ada sesuatu energi yang tidak baik ya, energi orang ketiga bisa saja. Dan bisa saja dulunya kamu mungkin bertemu dengan seseorang, tetapi saat-saat pertemuan itu kamu tidak menyadari kalau ada rasa cinta gitu. Dan mungkin kamu dengan dia itu merasa tidak ada suatu chemistry, dan akhirnya kamu mungkin pergi ke cinta yang lain dan kamu menikah gitu ya, bisa saja. Tetapi setelah kamu menikah, kamu bahagia di sini. Seiringnya waktu berjalan, suatu saat kamu ketemu dengan dia. Ada satu pertemuan kamu dengan dia, dengan seseorang di masa lalu kamu. Dan itu membuat kamu merasa terkoneksi lagi sama dia. Nah itu salah satu yang membuat hancurnya rumah tangga kamu, hancurnya hubungan kamu. Seperti itu juga dengan hubungan kamu yang belum menikah, yang hanya mempunyai kekasih gitu ya. Nah di situ kamu melihat adanya satu pertemuan kamu dengan dia yang ya gimana ya, pertemuan itu yang sepertinya tidak kamu harapkan gitu loh, sepertinya gitu. Nah di sini ada satu yang terkoneksi lagi antara kamu dengan dia. Awalnya sih kamu tidak memikirkan akan ketemu dengan dia, tiba-tiba kamu ketemu dengan dia, tiba-tiba kamu berjumpa dengan dia di satu tempat ataupun di mana itu, dan itu tanpa kamu sadari gitu loh. Saat kamu pertemuan kamu dengan dia lah muncul lagi rasa, muncul lagi suatu keterikatan, muncul lagi daya tariknya dia atau daya tariknya kamu gitu. Seperti itu ya. Nah, tetapi itu salah satu dari kamu yang menginginkan, dan kamu ya setelah berapa selang waktu gitu ya, muncul lagi keinginan, wah penasaran nih, gimana ya kalau seandainya aku kembali ke dia gitu. Nah, gimana ya? Padahal di sini kamunya sudah bisa melupakan masa lalu, tetapi kamu ketemu lagi dengan seorang masa lalu kamu gitu. Saat disinilah saatnya kamu sudah mulai melupakan dia, dia datang gitu loh. Dia datang tetapi dengan status yang berbeda. Status dia sudah mempunyai pasangan atau sudah mempunyai istri atau suami gitu loh. Dia datang kepada kamu di sini. Kadang-kadang kamu bingung, ini apa benar? Apa cinta yang cinta yang terlarang gitu ya? Kamu pikirkan ya, seperti itu. Nah, tetapi di sini kamu merasakan hati kamu itu, batin kamu itu gimana ya? Ini kenapa rasanya seperti ini gitu? Sekian lama aku mencoba move on, saat aku selesai move on, saat aku sudah healing gitu ya. Kenapa aku harus bertemu dengan dia lagi? Kadang-kadang kamu beranggapan, wah, apa ini jodoh aku? Apa dia berjodoh sama aku? Apa dia nantinya akan meninggalkan pasangan dia gitu ya? Kamu berpikir seperti itu, Leo. Kadang-kadang sih kita tidak tahu sebagian dari dia itu hanya berharap sesuatu dari kamu. Kadang-kadang dia datang kepada kamu itu ada sesuatu niat atau tujuan gitu. Ya bisa saja tujuannya ikhlas atau tulus, memang mencari cinta sejati dia. Bisa saja sebagian dari dia merasakan ada suatu ingin memanfaatkan kamu, ingin atau menjadi pelarian bagi dia gitu ya, kamunya gitu ya. Nah itu yang dia rasakan sebagian dari dia. Nah untuk kamu yang LDR di sini ada juga sih yang LDR, tiba-tiba ya saat kamu LDR ya kamu berpikir yang kamu ataupun dia juga mempunyai orang yang dekat saat ini gitu loh. Tetapi saat kamu ketemu lagi, nah itu muncul lagi gitu. Karena di sini ada pertemuan-pertemuan, ada sesuatu, kamu sama dia itu ya sebenarnya sudah punya kehidupan masing-masing. Bisa saja kamu juga sudah punya pasangan ataupun dia juga sudah mempunyai pasangan. Tetapi saat kamu ketemu dengan dia, nah itu terjadi lagi gitu loh. Sampai kamu juga sulit melupakan dia jadinya. Sampai kamu menyesal nih, ya kenapa sih aku harus ketemu dia? Wah kenapa sih dia harus bertemu aku? Kenapa sih kita harus berjumpa gitu loh? Kalau tidak berjumpa pasti aku tidak punya rasa seperti ini lagi gitu. Otomatis aku sukses dong healingnya gitu. Move onnya aku sukses sebenarnya gitu. Tetapi kenapa aku diingatkan kembali? Apa aku berjodoh sama dia gitu loh?
Itu salah satu kamu yang merasakan hal seperti itu, gitu. Kamu coba untuk berpikir lebih lebih jauh lagi, atau mungkin kamu merubah cara berpikir kamu merubah pola pikir kamu. Nggak mungkin nih, kan cuma ketemu aja gitu, nggak mungkin Tuhan atau semesta mempertemukan aku dengan dia seperti ini gitu. Itu banyak sekali pemikiran-pemikiran kamu gitu, karena kamu lihat di sini ya dia sudah mulai dewasa, sepertinya dia sudah mulai bijaksana, dia mungkin sudah mulai mempesona gitu ya. Daya tariknya tuh udah berbeda gitu loh. Yang dulunya dia mungkin urakan, yang dulunya mungkin dia emosian, yang mungkin dulunya dia egois gitu ya. Dan ternyata saat sekarang dia sudah banyak perubahan gitu. Dan begitu juga dia melihat kamu, sudah banyak perubahan dengan kamu gitu loh. Nah, itu yang dilihatnya. Sehingga kamu punya rasa untuk kembali, dan dia juga. Tetapi di sini ada sesuatu yang beda sebenarnya, gitu ya. Sesuatu yang beda, dan dilihat dari kartu kamu, ada sesuatu yang membuat tujuan dia kepada kamu itu ada. Ya mungkin salah satu dari dia itu memang butuh kasih sayang dari kamu, memang mencari suatu kenyamanan gitu ya. Bisa saja dia dengan pasangannya tidak nyaman, ataupun dia dengan pasangannya itu ada konflik saat ini, sehingga dia mencari pelarian gitu. Bisa saja dia ingin memanfaatkan kamu, dilihatnya kamu sudah berhasil gitu, dilihatnya kamu sudah mempunyai finansial, usaha kamu maju gitu ya. Bisa saja dia datang menghampiri kamu untuk supaya kamu bisa membantu dia dalam segi hal finansial gitu loh. Dan itu harus kamu pikirkan, harus kamu cari tahu. Jangan kamu hanya menerima dia gitu loh. Karena kedepannya ini kamu harus bisa berbanyak beribadah. Kamu harus bisa menentukan jalan kamu gitu loh. Sementara saat ini mungkin kamu ada seseorang yang lagi dekat dengan kamu. Mungkin saat ini kamu mulai membangun hubungan dengan seseorang gitu loh, yang mungkin masih tahap pendekatan atau tahap awal kamu berada di samping dia atau dekat dengan dia gitu ya. Dan itu mungkin proses kamu dalam menjalin hubungan baru gitu. Karena di sini ada gambaran kamu membangun hubungan kembali. Nah, itu yang harus kamu batasi. Kalau seandainya kamu benar-benar menjalin hubungan yang serius dengan yang sekarang gitu loh, nah itu kamu harus bisa melupakan masa lalu kamu gitu. Kamu harus bisa buang energinya masa lalu kamu dari pikiran kamu. Harus bisa kamu batasi hubungan kamu dengan orang-orang lain gitu kan. Harus bisa kamu batasi. Harus ada batas-batasannya. Tidak harus ya mentang-mentang dia teman kamu atau mentang-mentang dia teman lama kamu gitu ya. Bisa saja mentang-mentang dia mantan kamu seenaknya aja gitu loh. Tetapi itu kamu harus batasi semuanya. Karena di sini kamu harus menghargai pasangan kamu saat ini gitu loh. Leo. Dan sebagian dari kamu di sini memang lebih fokus untuk ke pekerjaan, lebih fokus dengan keluarga kamu. Kamu tidak ingin lagi hal-hal yang memberatkan pikiran kamu. Kamu tidak lagi ingin membuat hati kamu kecewa lagi gitu. Kamu fokus di sini membangun hubungan keluarga kamu yang inginkan semua yang bahagia, atau tidak ada tekanan-tekanan lagi dari luar gitu ya. Gitu sih gambarannya. Sebagian dari kamu fokus dengan keluarga, fokus dengan anak, bagi kamu yang sudah single parent ya gitu. Nah, itu yang harus kau batasi. Nah, bisa saja ya kadangkala seseorang itu datang secara tiba-tiba ya. Mungkin selama ini dia sudah melihat kamu dari kejauhan. Karena mungkin bisa saja dia mantau kamu nih dari kejauhan, mantau sosmed kamu, mantau keseharian kamu, mana lagi ya mangsa kita gitu. Dia beranggapan dia mau mencari mangsa nih buat memanfaatkan orang-orang gitu. Zaman sekarang kan apalagi sejak pandemi ya, itu orang-orang pada mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu finansial atau suatu kesempatan gitu loh. Jadi ya kamu harus selalu berhati-hati, walaupun itu teman dekat kamu, walaupun itu masa lalu kamu harus selalu berhati-hati untuk melihat
situasi dan kondisi kamu dengan pasangan kamu gitu loh. Nah, di sini juga ada ya menceritakan bahwa kamu bisa juga terkoneksi saat ini dengan orang yang lebih dewasa, terkoneksi dengan orang yang mungkin sudah menikah gitu ya, bukan dari masa lalu kamu, tetapi dia orang yang sudah menikah, sudah punya pasangan, dan kamu mungkin ya lebih punya rasa nyaman karena dilihat dia itu sangat dewasa. Dia itu ya bisa saja dia di lingkungan kerja kamu pemimpin kamu atau bos kamu gitu ya, seperti itu. Nah, buat kamu Leo yang mempunyai energi seperti itu, ya harus kamu buang dulu jauh-jauh. Kamu kesampingkan karena di sini ada harapan kamu, ada suatu kesempatan kamu di depan untuk meraih kebahagiaan. Kamu akan bisa membangun satu hubungan yang benar-benar tulus dan ikhlas dari seseorang, dan kamu harus bisa membatasi pergaulan kamu, hubungan kamu dengan siapapun gitu. Karena gambaran di sini sih orang yang dekat sama kamu itu dia tidak ingin kamu itu kembali ke masa lalu gitu loh. Dia tidak ingin kamu berpikiran masa lalu kamu lagi. Dan sepertinya di sini mungkin dia seseorang yang agak cemburuan gitu ya. Bisa saja gitu. Oke, Leo. Nah, itu sebagian dari kamu sih mempunyai permasalahan. Kamu ada suatu ikatan dengan seseorang saat ini, dan itu yang harus kamu jaga. Kamu tidak bisa lagi untuk bermain-main gitu, karena mungkin dia serius sama kamu. Walaupun itu datang dari orang masa lalu kamu, ya kamu hiraukan aja gitu. Jangan kamu anggap dia mungkin jodoh aku nih, kenapa sih aku ketemu lagi sama dia saat aku sudah move on sama dia gitu. Seperti itu ya Leo. Nah, kedepannya mungkin kamu bisa membuang energi-energi dia yang mungkin orang yang sudah mengecewakan kamu, yang sudah menyakiti kamu, harus kamu buang jauh-jauh energi itu. Karena selagi kamu memikirkan dia, kamu menginginkan dia, ada suatu keinginan atau hasrat kamu dengan dia, itu tandanya masih ada energi negatif dia pada diri kamu gitu loh. Dan kamu ingat, jangan mau dikecewakan 2 kali gitu loh. Tetapi sebagian dari kamu sih memang di sini sudah bisa terima yang bagaimanapun dia masa lalu. Ya udah, saya tidak akan mau lagi dikecewakan 2 kali gitu. Sebagian dari kamu sih yang merasakan itu gitu. Ada satu-satu dari kamu merasakan bahwa aku tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Toh masa lalu itu menyakitkan gitu. Karena tidak akan ada perubahan gitu. Seperti itu sih yang kamu rasakan. Jadi Leo, pertahankanlah kamu hubungan kamu saat ini yang mungkin bisa membahagiakan kamu. Jika seseorang itu baik terhadap kamu, sayang kepada kamu, kenapa harus kamu tinggalkan demi masa lalu kamu yang tidak jelas gitu. Oke, Leo, semoga ini bisa bermanfaat, bisa membantu kamu mencari jalan keluarnya. Oke, semoga selalu bahagia. Sampai jumpa lagi Leo, dadah.